Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Pimpi, Indah, Raihan, Bilzar, dan saya sendiri Farida Hanifah. Baik, boleh di next. Baik, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilzar Al-Ghifari dengan 3 digit NPM terakhir 024. Saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. Sudah lebih dari setahun dunia mengalami pandemi COVID-19. Pandemi ini menjadi pandemi kelima setelah pandemi flu pada tahun 1918. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diketahui muncul di pasar hewan dan makanan laut. Selama 2 pekan pertama, virus ini sudah merenggut nyawa ratusan jiwa. Dalam hitungan bulan, negara-negara di dunia mulai mengalami krisis. Pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Karena dampak dari pandemi ini sangat luas, mulai dari bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Lalu, faktor penggerak perekonomian pada masa pandemi. Yang pertama, konsumsi dalam negeri kala pandemi. Mendorong konsumsi dalam negeri untuk pertumbuhan ekonomi nasional, belanja lancar, ekonomi berputar. Pertumbuhan suatu ekonomi di sebuah negara ditentukan oleh 5 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi, ekspor dan import. Dari kelima komponen tersebut, komponen yang relatif dapat didorong oleh pemerintah dalam jangka pendek adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara untuk investasi membutuhkan waktu relatif panjang. Untuk ekspor, membutuhkan upaya yang lebih karena dunia usaha nasional belum pulih dan kondisi ekonomi global yang masih lesu. Menyadari hal tersebut, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah mendorong konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan dana sebesar Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial. Adapun tujuan perlindungan sosial tersebut adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong konsumsi masyarakat. Perlindungan sosial tersebut diberikan antara lain melalui bantuan sosial atau bansos, bantuan langsung tunai atau BLT, dana desa, subsidi listrik, dan program keluarga harapan. Pemerintah juga memberikan BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp600.000 untuk karyawan swasta yang mempunyai gaji 5 juta per bulan ke bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada peningkatan aktivitas dunia usaha dan strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan aktivitas dunia usaha dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp695,2 triliun dengan harapan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan 2 tahun 2020. Dan pada tahun 2021, ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Baik, slide selanjutnya.
Selanjutnya ada menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter, yaitu langkah-langkah BI atau Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, yang pertama ada kebijakan suku bunga acuan. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 4,00%, dan ini yang merupakan terendah sejak tahun 2016 dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikutnya ada stabilisasi nilai tukar. Bank Indonesia akan terus menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah. Kalau nilai rupiah stabil, kondisi perekonomian akan kondusif dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada ekspansi moneter dengan kuantitative easing. Hingga saat ini Bank Indonesia telah mengguyur likuiditas sejumlah 662,1 triliun rupiah untuk memastikan likuiditas di perbankan lebih dari cukup untuk mendorong pemulihan nasional. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada relaksasi kebijakan makroprudensial. Dalam bentuk penurunan uang muka kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, kredit properti berwawasan lingkungan, juga kendaraan bermotor dan properti konvensional. Selanjutnya ada pelonggaran peraturan rasio intermediasi makroprudensial. Bank Indonesia melonggarkan peraturan tentang rasio intermediasi makroprudensial dan mendorong pemulihan ekonomi lewat digitalisasi sistem pembayaran, sehingga bisa mendukung percepatan penyaluran bansos, moda transportasi, serta pengembangan digitalisasi UMKM. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pimpi Pardianti dengan 3 digit NPM terakhir 004. Nah, di sini yang pertama yaitu pembukaan kembali mal dan tempat wisata di era new normal. Nah, sejak Juni 2020, pemerintah dan Kementerian Perdagangan sudah memberikan lampu hijau kepada para pelaku usaha untuk kembali menjalankan aktivitas perekonomian secara bertahap dengan pertimbangan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pembatasan jam dan kapasitas operasional, pengaturan jumlah kunjungan dan pembatasan waktu sirkulasi pengunjung, serta penyusunan SOP di tempat-tempat kegiatan perdagangan melalui mitigasi risiko. Kementerian Perdagangan sendiri sudah menyiapkan exit strategi COVID-19 yang terdiri dari 5 fase, yang bergantung kepada kondisi daerah atau tingkat kerentanan penularan virus, tingkat kedisiplinan masyarakat, dan pelaku usaha, serta kesiapan tim evakuasi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh gugus tugas COVID-19, pusat dan daerah serta pemerintah daerah. Baik, selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu rencana pemerintah melakukan pengiriman 25% ASN untuk Work from Bali atau WFB. Work from Bali atau WFB ini merupakan rencana pemerintah yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memulihkan pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Nah, sebanyak 25% ASN ini dari 7 kementerian akan diwajibkan untuk melakukan WFB. Nah, dikatakan oleh Vincentius Jemadu selaku Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf, kuota ASN yang diwajibkan untuk bekerja di Bali akan mempertimbangkan kemampuan APBN. Lalu kebijakan ini juga akan mempertimbangkan aturan work from home atau WFO bagi ASN yang hanya 50% meningkatkan tingkat okupasi hotel di wilayah tersebut. Nah, hanya saja pemerintah masih perlu waktu untuk mengkaji kebijakan itu lebih detail. Nah, pemerintah akan merinci kuota serta jenis pekerjaan apa yang bisa dilakukan di Bali. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Nazali dengan 3 digit NPM terakhir 020. Yang ketiga ada kebijakan baru Bank BUMN mengenai biaya transaksi. Pada 1 Juni 2021 mendatang, keempat bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank BTN yang tergabung ke dalam ATM Link akan melakukan penyesuaian biaya transaksi.
transaksi cek saldo akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500 dan tarik tunai sebesar Rp5.000 yang semulanya gratis. Penyesuaian biaya ini menurut pihak Bank BUMN sebagai bentuk healthy business untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian biaya transaksi tersebut juga merupakan komitmen untuk meningkatkan layanan perbankan inklusif, peningkatan keamanan dan kualitas layanan yang pada akhirnya menciptakan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Selain itu, penyesuaian ini juga dilakukan untuk mendukung GNNT atau Gerakan Nasional Non-Tunai, atau mendorong cashless society untuk mengurangi ketergantungan masyarakat atas penggunaan uang tunai dalam bertransaksi. Namun selain penyebab-penyebab yang telah dijelaskan, kebijakan ini bisa saja berhubungan dengan dampak di bidang ekonomi dari pandemi COVID-19. Baik, yang selanjutnya ada penanganan masalah ekonomi dari kebijakan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada pembukaan kembali mal dan tempat wisata di era new normal. Semenjak perpanjangnya PSBB pada bulan Juli 2020 lalu oleh Anies Baswedan, PSBB diperlonggar dengan dibukanya mal dan tempat wisata. Hal ini membuat ekonomi tumbuh sebesar 5,05% pada triwulan ketiga pada tahun 2020. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Rehan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Seftiani Koirunisa dengan 3 digit NPM terakhir 008. Berikutnya ada rencana pemerintah untuk melakukan pengiriman 25% ASN untuk Work from Bali atau WFB. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves Odo mengatakan, program WFB ini diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan sektor pariwisata di Bali. Menurutnya, setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan bantuan bagi pariwisata Bali. Menurut Odo dalam virtual konferensi pers, ketika pemerintah ikut kontribusi salah satunya lewat WFB, maka akan menciptakan demand, lapangan pekerjaan, dan pariwisata Bali bisa pulih perlahan. Next. Kebijakan baru Bank BUMN mengenai biaya transaksi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan ada kebijakan ini, menurut kelompok kami justru hanya akan memberatkan pihak konsumen yang tidak mempunyai akses jaringan internet dan membuat uang nasabah Bank BUMN kehabisan dimakan biaya administrasi. Next. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2021 masih mengalami kontraksi minus sebesar 0,74%, yang berarti Indonesia masih resesi. Tetapi kalau dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya, apalagi di kuartal kedua tahun 2020, di mana minusnya sampai dengan 5,32%, di kuartal ke-1 ini lebih baik dan sudah menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi, karena diselamatkan juga oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan seperti peningkatan belanja pemerintah, kemudian belanja masyarakat, dan ekspor. Setidaknya ekonomi Indonesia tidak minus terlalu dalam dan harapannya pemulihan ekonomi dapat cepat terwujud dengan dibantu program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera hilang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya, kita langsung tutup saja presentasi dari kelompok 1 ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.